Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu manusia, ilmu, dan kebenaran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manusia makhluk sempurna namun terbatas. Manusia makhluk rasional namun mempunyai keterbatasan potensi dalam berpikir, merasa, dan mengindra. Manusia tidak dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi dapat menciptakan sebuah kreasi baru. Sebagai makhluk rasional, manusia dapat tumbuh dan berkembang sehingga mempunyai wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, nilai, dan sikap yang berbeda antara satu dan yang lain. Selanjutnya, manusia mencari kebenaran dalam konteks keilmuan. Kebenaran dalam ilmu dibatasi fakta-fakta alam yang dapat diobservasi menggunakan panca indera atau memanfaatkan alat bantu teknologi dan kemampuan manusia atau pengamat itu sendiri. Sesuatu dikatakan benar secara keilmuan apabila hasil pencaritahuan itu konsisten dengan sesuatu yang dianggap benar pada waktu itu atau pada masa lampau, dan berkoresponden dengan kenyataan di masyarakat. Secara umum, fenomena alam dapat didekati melalui 3 cara. 1. Pengalaman, dijadikan sumber informasi dalam merumuskan masalah. 2. Penalaran, melalui logika induktif maupun deduktif sangat membantu dalam mendekati berbagai fenomena alam. 3. Penelitian, berawal dari adanya tuntutan kebutuhan, munculnya masalah dan adanya keresahan. Selanjutnya, manusia dan masalahnya. Manusia mampu hidup dan memperbaiki serta meningkatkan kehidupannya sesuai dengan tuntutan perubahan dan kemajuan zaman. Maka diperlukan wawasan dan pengetahuan serta sikap terbuka dan positif terhadap perkembangan perubahan dan pembaruan yang ada. Tantangan dan tuntutan masyarakat selalu bertambah kompleks, membuat manusia tidak terbebas dari berbagai masalah. Sering terjadi gap antara apa yang diharapkan dengan realitas dalam masyarakat. Timbulnya masalah berkaitan erat dengan kekurang mampuan menyesuaikan diri, mengatasi atau menguasai lingkungan sekitarnya karena keterbatasan informasi atau fakta yang ada dan cara mengatasinya. Selanjutnya, hasrat ingin tahu. Manusia berusaha mencari, menemukan, menggali, menyelidiki, dan menganalisis sesuatu dengan tekun dan teliti untuk mencari dan menemukan sesuatu yang baru. Sebagai makhluk rasional, manusia juga memiliki dimensi psikologis antara lain bakat, sifat, kemauan, minat, perasaan, motivasi, rasa aman, rasa ingin tahu, rasa cemas, semangat bersaing, dan kreativitas. Dimensi psikologis tersebut merupakan tenaga penggerak atau dapat digerakkan sehingga mendorong seseorang mau dan mampu melakukan sesuatu. Diawali dengan rasa ingin tahu dan ingin mengerti sesuatu, manusia mulai menjelajah alam raya dirinya dan ingin mengetahui apa yang ada dan terjadi di lingkungannya. Lalu, apakah ilmu itu? Pengetahuan knowledge adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang suatu objek, termasuk di dalamnya ilmu, tetapi tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu. Ilmu sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti to know, mengetahui. Campbell menyatakan bahwa ilmu itu dapat digambarkan dalam 2 bentuk. 1. Ilmu adalah bodi dari pengetahuan yang berguna dan dapat dipraktekkan untuk menemukan pengetahuan tersebut. 2. Ilmu itu adalah suatu aktivitas intelektual murni. Kemani menyatakan ilmu adalah semua pengetahuan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode keilmuan. Ilmu dibedakan dari pengetahuan berdasarkan apa objeknya, bagaimana mendapatkannya, dan untuk apa nilai itu. 2 pendekatan dalam mencari kebenaran. Pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah. Yang pertama, akal sehat. Akal sehat menurut beberapa ahli, diantaranya yang kedua, pendapat otoritas ilmiah seseorang. Berikut ada 4 kriteria seseorang mempunyai otoritas ilmiah.
Yang ketiga, intuisi. Intuisi sering digunakan dan dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah atau memecahkan suatu kesulitan. Menggunakan intuisi, seseorang melakukan penilaian tanpa disertai oleh pemikiran yang sistematis dan mendalam. Yang keempat, coba dan salah. Sangat sulit digunakan untuk dapat memecahkan masalah secara tuntas dan dalam waktu yang relatif pendek. Tidak ada langkah yang teratur, tidak ada kendali yang dapat digunakan, dan waktu yang digunakan sangat banyak, karena harus mencoba dan mencoba lagi. Pendekatan ilmiah menurut para ahli. Selanjutnya ada cara berpikir deduktif. Berikut ini penjelasannya. Logika deduktif sangat bermanfaat untuk menyelidiki cara berpikir yang kurang teliti, karena konklusi yang diambil ditentukan oleh dua pernyataan sebelumnya. Secara skematis logika sebagai berikut. Selanjutnya ada cara berpikir induktif. Dan secara skematisnya sebagai berikut. Yang terakhir, ada cara berpikir keilmuan. Berikut ini pengertiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.